tangannya dari Tegal. Masya Allah, semangat juga yang di rumah, semangat nontonnya ya. Belajar sama-sama, masih di tema kita yang luar biasa. Aku nggak nikah-nikah, harus gimana ya? Ah, ini Masya Allah. Sebelum lanjut, kita lihat dulu nih sebuah video tayangan tentang ruqyah bisa memudahkan jodoh. Seperti apa? Ini di tayangannya. Tadi ini Masya Allah, ini namanya ruqyahnya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Itu yang terbaik justru Ustazah ya. Betul. Jangan dirukain orang, ntar bacaannya aneh-aneh lagi. Nah itu ada tata caranya seperti apa. Tapi pertanyaannya tadi nih sebelum iklan nih. Katanya ada yang bilang kalau misalnya belum nikah-nikah jangan-jangan disukai sama jin. Karena memang ada yang begitu ternyata. Bahkan ada yang cerita sama saya kalau tanda-tandanya kalau dia belum nikah disukain jin tuh badannya tuh kayaknya agak-agak bau gitu. Ih, nauzubillah min zalik. Coba penjelasan dulu deh, kayak gimana silakan Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ketika seseorang belum mendapatkan jodoh, dia belum menikah, banyak faktornya. Bukan sebabnya karena dia dicinta, disuka oleh jin. Ya, itu hanya bagian kecil kasus, mungkin ada, tapi hanya bagian kecil. Karena banyak sekali faktor orang yang belum menikah. Tadi waktunya belum sampai. Kemudian yang kedua memang dengan sibuk pekerjaan. Tadi yang disampaikan sama Ustadz Syam mungkin banyak sekali pertimbangan gitu ya. Jadi banyak sekali faktornya. Akan tetapi kalau membahas tentang sebab jin yang menjadikan dia ini tidak bisa menikah dan belum menikah bisa jadi, tapi itu kasus yang sangat-sangat kecil. Oleh karena itu pentingnya kita untuk membentengi diri kita. Baik kalau memang ada ujian, cobaan dari jin yang mengganggu kita atau memang karena kayaknya rezekinya, jodohnya masih jauh, oleh karena itu kita harus membentengi diri kita yang tadi bisa disebut yaitu ruqyah mandiri. Apa ruqyah mandiri yang terbaik? Tentunya obat yang terbaik ya. Al-Quran, syifa'un lima fis sudur. Quran itu kan syifa. Apa syifa? Penawar yang ada dalam hati. Gelisah hati akan hilang. Kemudian mungkin ada rasa ragu jadi yakin. Pun juga yang namanya penawar insya Allah semua hal-hal yang membahayakan akan segera sirna. Jadi diantaranya satu, yuk semangat lagi untuk memperbanyak dan memperbanyak lagi membaca Al-Quran. Karena tanpa disadari itu menjadi penawar, menjadi benteng kita. Dan bahkan setiap huruf itu akan menjadi obat buat kita. Yang kedua, ud'uni astajib lakum. Sudah sungguh-sungguhkah kita minta kepada Allah? Pengen minta jodoh tapi doanya setengah-setengah, doanya nggak begitu yakin. Minta sama Allah, Allah akan berikan di waktu yang terbaik. Dan yang ketiga, jangan lupa kita juga harus yang namanya memperbanyak berzikir kepada Allah. Tadi sudah dituliskan tuh, baca Al-Fatihah, suratul Fatihah. Orang yang baca suratul Fatihah tamna'u ghadab rabbi. Orang yang memperbanyak membaca suratul Fatihah dia akan menghilangkan murkanya Allah. Kemudian kita membaca surah Yasin. Kemudian paling tidak kita membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kita membaca Al-Mu'awwidzatain. Kalau memang ada gangguan jin, maka dengan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas itu akan menjadi benteng. Amin. Mau tidur sempetin baca ayat kursi. Dan yang gak kalah penting, ikhtiarnya juga. Betul. Silaturahim yang banyak. Dengan silaturahim mudah-mudahan nanti tiba-tiba ada jaringan jodoh yang mendekat. Allah kirimin jodoh yang terbaik buat kita. Mandi sering-sering juga, jangan sering-sering. gak mandi. Iya, udah doa buat banyak. cewek dandan gitu ya kan. Ikhtiarnya di situ ya. Nah itu juga salah satu ikhtiar juga ya. Makasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada, Masya Allah. Kita lanjut lagi, kita panggil lagi Ustadz Syam. Nah nih ya, bicara masalah tentang jodoh. Ada juga anak yang namanya anak ini karena mungkin dia ngerasa udah sukses dari muda. Tapi ada yang mau nikah gak dikasih sama orang tuanya. Tar dulu lah nak, jangan nikah dulu, kamu kan masih muda. Bantuin keluarga dulu deh. Tuh adik-adik kamu tuh masih sekolah tuh butuh biaya. Bapak kamu tuh nyari duit udah susah. Nah ini bagaimana nih dengan hal yang seperti ini. Anaknya udah ada keinginan menikah. Tapi orang tuanya bilang tunda dulu karena suruh bantu keluarga. Kira-kira orang tuanya dosa gak tuh kayak gitu tuh? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam.
Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Habib Utsman, Ustaz Nada, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Perintah yang ada di dalam Al-Quran ternyata bukan perintah menikah, tapi perintah menikahkan. Siapa yang diperintah? Para orang tua. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Hendaklah mereka menikahkan anak-anak mereka ataupun daripada hamba sahaya mereka yang sudah mampu di antara mereka. Iyakunu fuqara, kalau mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadli, yakinlah bahwa Allah yang akan memberikan kekayaan melalui karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, karena sesungguhnya Allah itu maha luas pemberiannya, maha luas rahmatnya, maha luas kasih dan cintanya. Alim, lagi maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Maka kalau ditanyakan, kalau dari dianya ingin menikah, berarti sudah berubah hukum menikah baginya. Apa hukum menikah sebenarnya? Mubah. Kalau sudah pengen, apalagi kalau sudah kebelet, maka hukumnya bukan mubah lagi, tapi wajib menikah. Siapa yang menghalangi yang wajib-wajib, maka dia berdosa. Jadi kalau pertanyaannya, dosakah sang orang tua menghalangi anaknya menikah? Maka kalau memang sang anak sudah dikenai hukuman wajib menikah, maka berdosa orang tua. Tapi kalau belum wajib menikah, baru balik 2 tahun. Baru saja balik sudah minta nikah, pekerjaan belum jelas, apa belum jelas, faktor ekonomi belum jelas, maka boleh saja sang orang tua menyarankan untuk menunda pernikahan. Cuma dilihat alasannya, bantu dulu keluargamu nak, bantu dulu adik-adikmu nak, maka yang seperti ini mesti yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Jangan menghalangi orang untuk beribadah disebabkan karena kepentingan diri sendiri. Masya Allah, kadang juga harus punya istri juga yang pengertian. Iya. Kalau memang keluarganya masih butuh juga ya dibantu. Padahal gak ada istri masalah. Jangan protes juga. Gak ada masalah loh ngomong sebelum nikah tuh, perjanjian pranikah. Iya. Ngomong dulu, saya nanggung orang tuaku, saya nanggung adik-adikku, relakah engkau jadi istriku? Boleh. Oh Masya Allah, gitu ya salah satu solusi dong, juga ya. Boleh. Nah tuh dia tuh, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Ya sekarang kita akan kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini boleh ibu maju ke depan. Mohon izin, Masya Allah. Nah ini pakai mic-nya Bu. Silakan perkenalkan dirinya. Sini lagi Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Nurlaili Mahmudah dari Majelis Taklim Dzikir Istighosah, Desa Kedung Wungkus, Kecamatannya Tarup, Kabupatennya Baru Tegal. Masya Allah, kabupatennya baru Tegal apa lama Tegal nih? Tepuk tangan buat Ibu aja, Masya Allah. Baru Tegal nih, Baru Tegal tuh. Silakan Ibu, mau nanya sama siapa? Mohon izin tanya sama Habib. Habib, boleh maju Bib. Masya Allah, silakan Ibu pertanyaannya. Habib izin bertanya. Setiap manusia pasti ingin ketika menikah itu dengan pasangannya atau yang sudah dikenalnya atau biasa kalau orang muda itu pacarnya gitu. Yang dia suka lah ya. Iya. Haram pacaran. Haram sebenarnya ya. Berarti yang dia suka gitu yang ya. Yang dia suka. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu si pacar itu sudah menikah duluan alias ditinggal orang nikah. Yang dia suka menikah. Yang dia suka menikah, ya ditinggal nikah. Akhirnya dia merasa berputus asa sehingga dia menunda-nunda pernikahannya sampai dia berprinsip
Aku tunggu jandamu. Itu seperti itu. Bolehkah itu seperti itu secara agama? Oh iya. Terima kasih. Itu dari pertanyaan, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu aja, Masya Allah. Boleh silakan duduk Ibu. Mau tunggu jandanya atau dudanya baru gara-gara kecintaan katanya. Silakan Bi, dijawab. Ustaz Syam, Mas Fadli, Ustaz Janada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, haram hukumnya berpacaran. Ingat, janganlah kalian berpacaran, jangan kalian berzina, jangan kalian berbuat dosa sehingga Allah tidak ridha kepada kalian. Sehingga kehidupan kalian tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan. Nah, kalau ada pertanyaan, saya ingin melamar seseorang tapi udah dilamar. Ini yang kedua nih. Saya mau melamar seseorang tapi udah dilamar sama orang lain. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Jelas bahwasanya janganlah kalian melamar seseorang atau merebut lamaran seseorang ketika sudah dia khitbah sama orang lain. Jadi nggak boleh tuh. Ada orang yang datang nih, Ustaz Sam datang ke si A misalkan. Ngelamar. Bawa mahar kurang lebih 150 juta. Tiba-tiba saya datang, saya kasih 5 miliar. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Karena apa? Karena dia bukan barang apa namanya, bukan barang jualan. Masya Allah. Intinya apa? Intinya nggak boleh merebut lamaran orang lain. Yang kedua, diharamkan untuk merebut pinangan orang lain. Yang ketiga, kalau misalkan seandainya ada orang, dia suka sama orang itu, tapi memang terlambat ngelamarnya, akhirnya terjadi sebuah pernikahan. Dia doain, ya Allah mudah-mudahan putus, mudah-mudahan cerai, mudah-mudahan sampai di sinilah hubungan dia. Agar dia pisah dan jandanya saya ambil. Haram lagi hukumnya. Nggak boleh. Nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak benar. Terus atau dia nggak doain. Oh ya udah deh, nunggu dia aja deh. Kalau dia cerai, saya sama dia. Makruh. Tadi mendoakan yang buruk. Tapi ini nggak didoain. Kalau dia cerai, saya sama dia aja. Ini makruh. Intinya apa? Berharaplah kepada Allah. Perempuan bukan itu aja. Laki-laki bukan itu aja. Perempuan banyak Allah ciptakan, laki-laki juga banyak yang soleh. Wanita juga banyak yang soleha. Bertakwa kepada Allah, mintalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Baik menurutmu boleh jadi buruk menurut Allah. Buruk bagi kita boleh jadi baik menurut Allah. Oleh karena itu dekati Allah, sayangilah Allah, bertakwalah kepada Allah, carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu, prasangka baiklah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya. Bahwasanya apa? Ana inda zonni abadibi. Aku berprasangka sesuai prasangka hambaku. Prasangka yang baik terus saya sama Allah. Ya Allah, Allah kasih saya pasangan yang saleh. Pasangan yang saleh, yang bertakwa kepadamu, yang senantiasa menjadikan rumah tangga kami sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang yang di dalamnya penuh dengan ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib gitu ya Bu ya. Jawabannya, Masya Allah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa hari ini. Aku nggak nikah-nikah, harus gimana? Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD.